Halo, selamat datang kembali pada sesi pembahasan mengenai materi perkuliahan. Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan mengajar untuk materi pembelajaran mikro. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ida Yuadesri Anggraeni, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha yang terletak di Singaraja, Bali. Nah, untuk materi yang kita bahas kali ini mengenai keterampilan mengajar, menurut Allen dan Ryan tahun 1969, terdapat beberapa jenis keterampilan mengajar, diantaranya yakni keterampilan membuka, keterampilan menutup, keterampilan menjelaskan, variasi stimulus, bertanya dasar, bertanya lanjut, balikan dan penguatan, membimbing diskusi, mengajar kelompok kecil dan perorangan, membuat ilustrasi dan contoh, serta mengelola kelas. Nah, untuk yang kita bahas kali ini ada 4 hal, yakni keterampilan membuka, menutup, serta bertanya dasar, serta bertanya lanjut. Untuk yang pertama, keterampilan bertanya. Apa sih keterampilan bertanya itu? Nah, secara etimologis, keterampilan bertanya diambil dari dua kata, yakni terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti antara lain permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau mampu dan cekatan. Berdasarkan pada arti secara etimologis tersebut, maka secara sederhana keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicaranya. Setiap ucapan, baik berupa kalimat tanya atau suruhan yang menuntut respon siswa, sehingga siswa memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir dimasukkan ke dalam pertanyaan dalam proses pembelajaran. Ini menurut John Ibola. Nah, untuk keterampilan bertanya sendiri ada dua yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pengajar, yakni bertanya dasar dan bertanya lanjut. Bertanya dasar merupakan keterampilan bertanya yang pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan dasar sendiri merupakan pertanyaan, suruhan atau pertanyaan awal yang menjadi pembuka untuk meminta penjelasan atau keterangan, baik respon dari pihak yang ditanya. Nah, untuk bertanya lanjut merupakan sebagai kelanjutan dari bertanya dasar yang lebih mengutamakan pada usaha mengembangkan kemampuan berpikir, memperbesar partisipasi dan mendorong lawan bicara agar lebih aktif serta kritis mengembangkan kemampuan berpikirnya. Nah, untuk tipe dari pertanyaan keterampilan bertanya dasar sendiri ada beberapa. Yang pertama yakni menuntut fakta-fakta. Untuk contoh pertanyaan pertama, misal pada bidang kimia, yakni siapakah tokoh penemu teori atom untuk pertama kalinya? Itu merupakan pertanyaan yang menuntut fakta. Yang kedua, menuntut kemampuan membandingkan. Misal pertanyaannya, apa yang membedakan teori atom Dalton dengan teori atom Thomson? Pada keterampilan bertanya dasar, kemampuan membandingkan juga termasuk dalam tipe pertanyaannya. Nah, yang ketiga itu adalah menuntut kemampuan memperkirakan. Misal pertanyaannya adalah, mengapa teori atom oleh Dalton dianggap belum sempurna? Yang bisa dijawab oleh siswanya mengenai, bahwa terdapat kelemahan dalam teori atom ini, sehingga dikatakan belum sempurna. Ini termasuk bertanya dasar. Nah, untuk yang keempat ada menuntut kemampuan analisis. Contohnya, bagaimana teori atom Thomson dapat diperoleh? Nah, teori atom Thomson ini muncul karena adanya kelemahan pada teori atom sebelumnya, teori atom Dalton, sehingga dia membuat suatu percobaan yang akan menutupi atau memperbaiki kesalahan dan kelemahan pada teori atom sebelumnya. Karena inilah siswa diminta untuk menganalisis, apakah teori atom ini lahir karena suatu hal atau apa, atau bagaimana, dan seterusnya. Nah, yang kelima itu menuntut pengorganisasian. Misal,
Dari sekian teori atom yang ada, coba urutkan teori atom berdasarkan tingkat kesempurnaannya dari yang paling rendah sampai tertinggi. Jadi, siswa diminta untuk mengorganisasikan apa yang sudah dia terima. Jadi, untuk teori-teori dari awal sampai akhir yang dia sudah dapatkan, bagaimana sih cara mengurutkannya, apakah ini urutan yang tepat, jadi dia akan mengorganisasikan pikirannya menurut data yang dia peroleh. Untuk yang terakhir itu tipe pertanyaan yang tidak perlu dikemukakan jawabannya. Nah, tipe pertanyaan ini adalah tipe pertanyaan yang dalam pertanyaannya sudah berisikan jawaban atau secara tidak langsung hanya menuntut jawaban ya saja. Misal, menurut penjelasan yang tadi, maka teori atom satu dengan teori atom lainnya saling menyempurnakan, bukan? Jadi ini tidak perlu dijawab lagi oleh siswa dengan cara menjawab pendapatnya. Ini hanya perlu dijawab dengan ya, seperti itu saja. Nah, selanjutnya keterampilan bertanya lanjut ini dapat diklasifikasikan berdasarkan pengklasifikasian oleh Bloom. Nah, untuk pengklasifikasiannya bisa dilihat dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, serta evaluasi. Jadi, walaupun pertanyaan lanjut ini adalah pertanyaan yang ingin menggali lebih dalam dan membuat siswa menjadi lebih kritis, tapi juga ada tingkatannya. Seperti tingkatan paling kecil yaitu tingkatan pengetahuan. Jadi, apakah yang kamu pelajari tadi pada saat pembelajaran perkembangan teori atom, jadi dia akan menjawab dengan pengetahuan yang dia dapat. Pemahaman ini adalah cara bertanya yang mengharapkan jawaban agar siswa dapat memberi jawaban sesuai dengan apa yang dia pahami, jadi menggunakan kata-katanya sendiri. Nah, untuk penerapan, pertanyaan ini mempunyai jawaban di mana siswanya akan menjawab sesuai dengan lingkungan atau apa yang sudah dia dapat yang bisa diterapkan di pembelajarannya. Dan selanjutnya analisis mengetahui lebih dalam, sintesis memberikan jawaban yang lebih kreatif dan juga hasil dari menggabungkan semua pemahaman dia dari awal sehingga akhir fakta-fakta yang dia dapat. Jadi mendapatkan jawaban baru yang menurut dia sesuai dengan pertanyaannya. Dan evaluasi adalah tingkat terakhir pada keterampilan bertanya lanjut. Untuk selanjutnya yakni kriteria dan syarat bertanya. Yang pertama, bahasa yang jelas atau bahasa yang digunakan tidak boleh berbelit-belit sehingga siswa akan paham apa yang ditanyakan. Yang kedua, memberikan waktu berpikir. Jadi selama pertanyaan tersebut tidak boleh langsung dijawab oleh gurunya atau pengajarnya. Berikan waktu berpikir kepada siswa untuk bisa menjawabnya. Untuk yang ketiga itu pemerataan dan pemindahan giliran. Jadi semua orang diberikan kesempatan untuk menjawab, semua siswa diberikan kesempatan untuk menjawab. Yang keempat itu acak. Jadi kita menunjuk, misal ada perlu penunjukan saat mereka mengangkat tangan, kita pilih secara acak. Siapapun boleh menjawabnya. Nah, yang kelima itu pemberian acuan atau pada prinsip bertanya ini disebut dengan prompting. Jika siswa sendiri tidak mengetahui apa jawabannya, jadi kita memberikan acuan, dorongan, atau clue sehingga mereka tetap bisa menjawabnya. Nah, yang terakhir itu ada kehangatan dan keantusiasan. Jadi kita membuat cara kita bertanya ini tidak membuat mereka tertekan atau merasa bahwa apa yang kita lakukan, cara atau sesi pertanyaan ini malah membebani dari siswa sendiri. Ya, selanjutnya yakni keterampilan membuka. Nah, keterampilan membuka ini ada beberapa poin-poin penting yang harus kita miliki. Yakni pertama salam, berdoa, lalu berdoa, menyapa, absen, memberitahukan tujuan pembelajaran, lalu menyinggung pelajaran sebelumnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Selamat pagi anak-anak, itu merupakan contoh salam. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, lebih baik kita awali dengan doa.
kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Itu proses untuk melakukan doa. Selanjutnya menyapa bisa digunakan kata-kata menyapa kabar. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian semua sehat atau dalam keadaan baik? Selanjutnya absen. Sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Lakukan untuk absen 1, apakah hadir, 2, 3, dan seterusnya, atau juga bisa langsung menanyakan apakah ada yang tidak hadir hari ini, apakah semua hadir hari ini. Selanjutnya yakni menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bla 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 atau apa, dan yang terakhirnya menyinggung pelajaran sebelumnya. Nah, jadi untuk sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teori atom atau materi sifat koligatif. Jadi perlu disampaikan dan diingatkan kembali kepada siswanya. Nah, untuk selanjutnya itu keterampilan menutup. Keterampilan menutup yang harus dimiliki oleh seorang guru atau pengajar, yang pertama yakni meninjau kembali, yang kedua menilai atau mengevaluasi, yang ketiga menyimpulkan, nah yang keempat memberikan tugas jika ada dan diperlukan, dan yang kelima berdoa, serta terakhir bersalah. Nah, meninjau kembali ini artinya setelah kita menjelaskan atau kita melalui diskusi, kita menanyakan kembali melalui pertanyaan-pertanyaan dasar ataupun lanjutan, apakah yang kita sampaikan tadi sudah dapat diterima atau dipahami oleh siswanya dengan menguji menanyakan salah satu materi atau beberapa materi. Yang kedua menilai. Nah, apakah jika yang kita lakukan adalah pembelajaran diskusi, maka kita bisa mengatakan bahwa diskusi berjalan dengan lancar, semua sudah aktif, atau jika melakukan presentasi juga bisa dikatakan semua sudah aktif, presentasi dilakukan dengan baik. Dan yang ketiga itu menyimpulkan, meminta salah satu siswa atau beberapa siswa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir apa saja yang sudah kita pelajari. Dan yang keempat, pemberian tugas. Seperti memberikan tugas hari ini dan akan kita kumpul pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir, berdoa. Itu bisa meminta salah satu siswa atau ketua kelas untuk memimpin doa. Dan yang terakhir itu salam sebelum meninggalkan kelas. Demikian untuk keterampilan menutup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 1 kali pertemuan. Seperti sebelumnya, yang perlu dicantumkan yakni identitas mengenai satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, untuk di SMA sendiri, alokasi waktunya untuk 1 jam pelajaran itu terdiri dari 45 menit. Sehingga 2 jam pelajaran artinya ada 90 menit yang akan dilaksanakan sama pembelajaran. Nah, kita juga mencantumkan kompetensi inti dari KI 1 sampai KI 4. Selanjutnya kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai untuk 1 kali pertemuan. Misal untuk contoh ini ada KD 3.9 dan juga 4.9. Untuk indikatornya, untuk pengetahuan sendiri ada 3.91 sampai 4. Dan untuk keterampilan ada 4.91 sampai 3. Tidak lupa juga memberikan tujuan pembelajaran, yakni memberitahu model pembelajaran dan apa yang ingin dicapai pada proses pembelajaran ini. Selanjutnya mencantumkan materi pembelajaran yang ada dan juga metode, media, sumber belajarnya. Yang paling penting adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Memberitahukan apa saja yang akan kita capai pada pertemuan 1 ini atau pertemuan pertama. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan atau pembuka, itu dalam waktu 10 menit kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama yakni berdoa, salam, dan juga menanyakan absen, lalu mengkondisikan kelas, menagih secara lisan tugas yang sudah
Diberikan sebelumnya mengorganisir diri untuk duduk sesuai kelompoknya jika dibentuk kelompok, karena ini kegiatan untuk kelompok berkelompok, lalu menyimak apersepsi dan motivasi. Jadi untuk memberikan apersepsi dan motivasi untuk siswa sebelum memulai ke kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama stimulation, yaitu mengarahkan siswa untuk mengamati gambar rumus struktur alkohol, maaf kita ada salah penulisan, dan ether. Diberikan waktu 10 menit untuk mengamati gambar rumus strukturnya, lalu memberikan problem statement atau memberikan sebuah permasalahan, mengarahkan siswa untuk mengungkapkan pertanyaan yang mana dituntut untuk berpikir kritis, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan oleh siswa atau guru memberikan pertanyaan, diberikan waktu selama 10 menit. Selanjutnya data collection atau pengumpulan data. Ini siswa mengkaji materi tentang gugus fungsi, tata nama, sifat, dan reaksi identifikasi alkohol serta ether dari buku paket atau literasi serta literasi lainnya dengan mengikuti langkah-langkah kegiatan dalam lembar kerja untuk mempelajari contoh dan penyelesaian soal serta menjawab pertanyaan. Dan juga guru memantau kegiatan kelompok, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian. Diberikan waktu, dialokasikan waktu selama 15 menit. Nah, yang keempat itu di kegiatan inti ada data processing atau memproses data yang didapat. Itu siswa mengerjakan soal latihan yang ada pada lembar kerja siswa atau LKS dan guru memantau kegiatannya. Diberikan waktu secara alokasi waktu 15 menit. Yang kelima itu verification atau memverifikasi apa yang sudah ditemukan dan diproses oleh siswa itu dengan mempresentasikan hasil kajian kelompoknya dan diskusi dalam waktu 10 menit. Nah, selanjutnya itu generalization atau penyimpulan, di mana guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang gugus fungsi, tata nama, sifat, serta reaksi identifikasi alkohol dan ether. Diberikan waktu selama 10 menit. Nah, selanjutnya itu kegiatan penutup. Guru menyimpulkan pembelajaran dan memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan pembelajaran, memberikan penilaian atau post-test, memberikan tugas untuk membuat laporan mengenai informasi yang sudah didapatnya sebelumnya. Diberikan alokasi waktu 10 menit untuk kegiatan tersebut. Nah, itulah langkah-langkah proses selama pembelajaran yang harus kita buat supaya lebih lengkap saat mengajar di kelas, tidak bingung lagi. Sehingga waktunya juga harus disamakan seperti tadi 2 JP itu 90 menit, jadi alokasi waktunya keseluruhan harus 90 menit. Selanjutnya melampirkan teknik penilaian, yakni penilaian sikap, keterampilan, pengetahuan, serta memberikan standar untuk pembelajaran remedial dan pengayaan. Nah, selain itu juga guru dapat melampirkan instrumen-instrumen itu boleh dipisah dan juga memberikan soal-soal yang sekiranya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pada hari pertemuan tersebut. Nah, demikian perencanaan pembelajaran yang dapat kita buat untuk satu kali pertemuan. Demikian pembahasan mengenai materi perkuliahan pembelajaran mikro mengenai keterampilan mengajar. Sampai jumpa.